العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Insyaallah kita mulai pada malam ini pembelajaran terhadap kitab karya salah seorang dari dai yang berasal dari Indonesia, Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad rahimahullah. Karya tulis beliau masyhur, tersebar di berbagai kalangan dunia pesantren dan termasuk dari karya tulis yang bermanfaat sebagai pijakan awal bagi para pemula untuk mempelajari ilmu nahwu. Kita langsung kepada inti dari risalah beliau. Di dalam risalah Al-Muyassar fi ilmi nahwi, dalam risalah ini di juz yang pertama ini beliau ingin menekankan kepada istilah-istilah dalam bidang ilmu nahwu dan definisi-definisi berkaitan dengan bab-bab yang dibahas di dalam ilmu nahwu. Berkata penulis rahimahullah, al-harfu. Di awal risalah beliau menjelaskan tentang salah satu dari bagian sebuah kalam. Harus dipahami bahwasanya pembelajaran ilmu nahwu itu bahasannya berkaitan dengan bahasan al-kalam. Seluruh pembelajaran bahasa apapun itu, maka yang dibahas padanya, inti bahasannya adalah berkaitan dengan al-kalam. Apa itu al-kalam? Kalimat yang sempurna, sebuah pembicaraan dan rangkaian susunan kalimat yang sempurna. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebuah rangkaian kalimat yang utuh, yang dapat dipahami oleh orang yang diajak bicara. Ini bahasan tentang ilmu nahwu, atau secara keumuman dalam ilmu-ilmu bahasa, di berbagai bahasa, bahasanya selalu membahas tentang kalimat yang sempurna, di mana dalam definisi ilmu nahwu dinamakan dengan al-kalam. Al-kalam atau kalimat yang sempurna memiliki bagian satuan-satuan yang terangkaikan menjadi sebuah kalam. Di antaranya adalah dalam ilmu nahwu, kalamul Arab, al-harfu, huruf. Dan harf atau huruf di sini penulisnya Ustadz Aceng Zakaria mendefinisikan harf, yang dimaksud dengannya adalah harf mabani. Yang dimaksud dengannya adalah harfun mabani. Sebagaimana nanti akan dijelaskan pembagian harf, pembagian huruf. Al-harf huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Harf atau dalam bahasa kita huruf itu adalah sesuatu yang terangkai, tersusun darinya sebuah kalimah. Berarti satuan-satuan huruf hija. Mithlu ba, ya, ta, nun, ha. Namanya ini harf. Penggolongannya termasuk dari harfun mabani. Kenapa dinamakan harfun mabani? Karena sebuah kalimah terbangun di atasnya. Terbangun di atas satuan-satuannya. Satuan-satuan harfun ini. Dan akan datang nanti penjelasan tentang definisi harfun ma'ani. Di dalam halaman yang keempat, beliau akan mendefinisikan tentang harfun ma'ani. Dan itulah yang dimaksud dalam bahasan ilmu nahwu, yaitu harfun yang memiliki makna, harfun ma'ani. Al-kalimah. Kemudian setelah itu kita dikenalkan dengan istilah al-kalimah. Al-kalimah dalam bahasa kita kata, di mana sebuah kalam atau kalimat yang sempurna itu adalah sebuah gambaran tentang susunan-susunan beberapa kalimat. Perhatikan, sebuah kalam atau kalimat yang sempurna merupakan bentuk rangkaian atau susunan dari beberapa al-kalimah. Sementara al-kalimah itu adalah sesuatu yang tersusun dan terangkai dari beberapa harf. Ahsant. Al-kalimah memiliki beberapa kategori atau jenis, sebagaimana nanti yang kita pelajari, yaitu apa yang diistilahkan dengan isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan harfun ma'ani, huruf yang memiliki makna. Sekarang kita definisikan al-kalimah. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Didefinisikan oleh penulisnya di sini rahimahullah bahwasanya sebuah kata itu adalah lafaz yang memiliki makna. Kalimah didefinisikan oleh Al-Hattab dalam Mutammimah
sebagai sebuah qaulun mufrad. Qaulun mufrad. Apa itu qaul? Qaulun adalah lafzun musta'mal. Lafzun musta'mal. Lafaz yang digunakan. Atau dalam ungkapan yang lain didefinisikan oleh penulis di sini lafzun lahu ma'nan. Sebuah lafaz yang memiliki makna. Berarti keluar daripadanya lafaz yang tidak memiliki makna. Contohnya apa? Misalkan di sini daftarun, dicontohkan daftarun, artinya buku. Dia adalah sebuah kalimah. Kenapa? Karena dia merupakan lafaz yang memiliki makna. Coba kalau dibalik, radfat dibalik. Naam. Dia lafaz ketika diucapkan. Naam. Kenapa lafaz? Karena definisi dari lafaz adalah segala sesuatu yang terucapkan dengan suara dan terdiri dari huruf hija. Kalau kita balik radfad, kebalikan dari daftar. Dia lafaz juga, tapi orang Arab tidak memahaminya sebagai sebuah lafaz yang memiliki makna. Berarti kalau begitu dia bukan kalimah. Kalimah itu apa? Kalimah adalah lafaz lahu ma'nan. Keluar daripadanya lafaz yang tidak memiliki makna meskipun dia terlafadzkan. Al-kalimatu hiya lafdzun lahu ma'nan. Dan terucapkan sekali ucap. Terucapkan sekali ucap. Contohnya di sini disebutkan madrasatun, daftarun, mirsamun. Mirsam isim alah mif'al dari rasama, alat untuk melukis. Mirsam. Yaktubu, yaqra'u, yajlisu, yadhhabu, fi'il mudhari' semuanya kata kerja. Naam, ala, bi, bi bermakna harfu jarba, an, min, fi, ila. Ini semua kalimah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sebuah kalimah yang dia merupakan bagian yang ada dalam sebuah kalam Arabi terkategorikan kepada atau ke dalam 3 jenis. Yang pertama isim. Di sini ditunjukkan, dicontohkan madrasah, daftar, mirsam. Isim, kata benda. Apa itu definisinya nanti kita bahas. Yang berikutnya dicontohkan fi'il, yaktubu, yaqra'u. Naam. Berikutnya dicontohkan harfun ja'a li ma'nan, huruf yang memiliki makna. Karena jenis kalimah tidak keluar dari 3 kategori jenis ini. Yang namanya kalimah di dalam bahasa Arab itu kalau bukan isim maka dia fi'il atau harf yang memiliki makna. Kemudian kita bahas berikutnya al-jumlatul mufidah. Al-jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna. Dalam bahasa kita kalimat yang sempurna. Dia istilah lain dari apa? Kalam. Kalam atau jumlah mufidah sama. Inti bahasan dari ilmu nahwu membahas tentang kalam atau al-jumlah al-mufidah. Sebuah susunan beberapa rangkai kalimah yang memberikan makna kesempurnaan faidah. Dari sisi orang yang diajak bicara dengan kalam tersebut, dia memahami maksud dari orang yang berbicara. Jadi bahasan inti dalam ilmu nahwu membahas al-jumlatul mufidah. Dan sebuah jumlah mufidah tidak bisa lepas dari kalimah. Dan kalimah terkategorikan ke dalam tiga jenis kategori, isim, fi'il atau harf. Apa itu al-jumlah al-mufidah? Hiya at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tammatan. Jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna, dia adalah beberapa rangkaian dari apa? Dari kalimah. Yang rangkaian tersebut yufidu, dia memberikan faidatan, sebuah faidah tammatan yang sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara. Jika dikatakan Zaidun naimun, ada orang yang berbicara kepada seseorang, ya fulan Zaidun naimun, wahai fulan Zaid tidur. Maka fulan yang diajak bicara tersebut, dia paham bahwasanya orang yang berbicara kepadanya sedang mengabarkan bahwasanya Zaid tidur. Maka pembicaraan tersebut adalah sebuah rangkaian kalimah yang memberikan faidah yang sempurna.
Wa tusamma aidan kalaman, dan dinamakan juga dengan sebuah kalam. Jadi intinya nahwu membahas tentang kalam, jumlah mufidah. Nah, jumlah itu apa? Ibarah dari rangkaian atau susunan beberapa kalimah. Bisa mufidah, bisa tidak mufidah. Nah, dan yang dibahas di sini yaitu jumlah mufidah. Mithlu huwa yajlisu 'alal kursi. Misalkan ada ucapan huwa yajlisu 'alal kursi, dia sedang duduk di atas kursi. Kita lihat di sini terdiri dari beberapa kalimah. Huwa 1, yajlisu 2, 'ala 3, al-kursi 4. Ada 4 kalimah. Dirangkai menjadi suatu rangkaian yang tersusun rapi, menjadilah istilahnya sebagai sebuah jumlah. Kita lihat jumlah ini mufidah atau tidak. Apa itu jumlah mufidah? Mufidah adalah sesuatu yang memberikan faedah secara sempurna dari sisi lawan bicara itu memahami maksud dari pembicaraan secara utuh. Jika dikatakan dia sedang duduk di atas kursi, selesai, sempurna. Naam. Ana aktubu fid daftari. Saya menulis di buku tulis. Sebuah jumlah yang mufidah. Berbeda jika dikatakan ana, kemudian dia berhenti. Ya fulan, ana, wahai fulan, saya, terus dia berhenti. Maka orang yang diajak berbicara akan bingung. Maksudnya apa? Kemudian dia katakan misalkan ya fulan huwa, wahai fulan dia. Dia kenapa memangnya? Maka orang yang diajak berbicara tidak paham. Kenapa? Karena pembicaraan tersebut tidak memberikan faedah yang sempurna, maka tidak dinamakan mufidah. Berbeda dengan ana aktubu fid daftar. Saya menulis di buku tulis. Sempurna. Orang yang diajak bicara paham. Oh, orang tersebut sedang mengabarkan bahwasanya dia menulis di atas buku tulis. Aliyun maridun. Ali sakit. Jumlah mufidah. Ali sakit, mengabarkan bahwasanya Ali itu sakit. Naam. Selesai. Ahmadu ustadun. Ahmad adalah seorang ustad. Sebuah jumlah yang mufidah. Jumlah karena dia terangkai, tarkib, terangkai dari beberapa kalimah. Dalam hal ini, dalam contoh ini terdiri dari 2 kalimah, di mana rangkaian tersebut Ahmadu ustadun memberikan faedah yang sempurna kepada siapa saja yang diajak bicara. Huwa ghaniyun, dia itu kaya. Sempurna sebagai sebuah kalam. Jelas konsep kalam dan jumlah mufidah. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.